Pemirsa, setelah sebelumnya pernyataan Presiden Prabowo soal adanya pihak-pihak yang bandel dan dablek, Presiden kembali menyinggung soal raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskannya soal efisiensi anggaran belanja negara. Padahal kebijakan anggaran bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal penghematan anggaran secara besar-besaran di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Presiden pun menyinggung soal raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskannya. Misalnya menteri yang tidak berpihak dan melakukan inefisiensi itu juga diperingatkan Presiden di rapat-rapat kabinet. Dan bagi saya yang 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, bagi saya itu SP1. SP1 surat peringatan pertama yang disampaikan Pak Prabowo secara lisan di rapat yang tertutup. Nah, yang kemudian disampaikan beliau di ruang publik yang dengan terang itu bagi saya sudah SP2. Nah, SP2 ini artinya ini nanti pasti ada SP3 dan seterusnya. Dan karakteristik Pak Prabowo itu kalau sudah SP3 tentu kita dan publik pasti tahu apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas Pak Prabowo tentu punya catatan siapa dan institusi mana misalnya yang abai terhadap upaya efisiensi. Ini kan sebenarnya mengarah kepada internal birokrasi, artinya orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi pemerintahan. Tapi tentu saja ini membuat publik menerka-nerka dong siapa sebetulnya. Lalu metodenya seperti apa sih? Ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip perlawanannya itu seperti apa? Kan publik juga ingin memberikan dukungan yang konkret gitu kepada apa yang menjadi visi dari Presiden. Bagaimana sih sebetulnya perlawanan terhadap efisiensi anggaran? Kok ada sih orang yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden? Nah, tindakan-tindakan terukur untuk menangani itu sepenuhnya ada pada otoritas Pak Prabowo. Yang itu bisa tidak hanya berhenti di surat peringatan, kalau versinya Bang Daniel tadi, tapi bisa ke tindak lanjut yang sistemik itu. Dan publik bisa merasakan. Buat publik, yang penting kan bukan masalah anggarannya berapa untuk apa, tetapi muaranya untuk kepentingan rakyat seperti apa. Pelayanan publik ada perbaikan nggak, ya kan? Kesejahteraan rakyat ada peningkatan nggak? Itu saja yang mau atau diinginkan oleh publik. Ya, memang kalau misal presiden yang bicara, memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hashim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah, maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya dua. Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah. Karena praktis di TKD, itu transfer ke daerah, itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar 306 triliun rupiah yang menyasar anggaran kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Tim TV One mengabarkan.